Hello guys, welcome to our discussion. So today we gonna discuss about financial reporting dari PT Wijaya Karya. Sebenarnya kita pengen analyze financial reporting dan mungkin juga nanti kita akan bahas tentang ratio-nya, tentang uh, annual report, sustainability report dari PT Wika Persero ini juga di tahun 2022 terutamanya. Nah, next. This is our group member. My name is Ivan Bito Mukas. And there's me, Muhammad And my name Ruli, is and boleh Pin? my name is Arifin. Okay. So first of all, we should know about what company is Wika. So Wika itu actually in accordance with the Republic of Indonesia Government Regulation nomor 64 tahun 1961, Wika itu didirikan untuk istilahnya berkontribusi pada apa ya istilahnya kayak pengembangan national economy gitu loh. Nah, kemudian starting with business activities which only included electrical and water pipe installation work. When it was founded in the 1970s, Wika turned into a civil and building contractor company. Jadi ini awalnya sebenarnya dia cuman ya ngerjain electrical sama water pipe installation, tapi kemudian mulai tahun 70 dia itu berubah gitu jadi civil and building kontraktor gitu. Nah, sepanjang IPO di Indonesia Stock Exchange on 27 October 2007, Wika itu merilis 28.46% of its share to the public. Jadi 28% dari keseluruhan valuasi dari Wika itu diperdagangkan oleh di publik itu. While the governments of Indonesia itu punya sisa dari 28,46 itu. Nah, the funds received from the IPO has helped Wika to be more flexible in growth and development. Jadi ya karena kucuran dana dari IPO ini banyak, jadi Wika bisa berkembang jauh lebih lagi. Dan kalau misalkan kita lihat sekarang, Wika banyak membangun proyek-proyek, mungkin bangun jalan tol, bangun JIS juga yang kemarin mungkin sempat jadi kontroversi gitu. Nah, oke, mari kita bahas lebih lanjut lah pokoknya setelah ini. Oke, Tang, gue mau nanya nih, Tang. Apaan? Ini kan Wika nih didirikan atas adanya Government Regulation nomor 64 tahun 1961. Jadi Wika ini mereka ini TBK atau state owned sih atau di bawah BUMN atau gimana tuh, Tang? Sebenarnya kalau setahu gue, jadi Wika itu dia TBK, tapi dia BUMN juga. Tapi gimana tuh? Kalau menurut Arifin? Gimana ya? Jujur masih bingung juga. Kalau dia tadi gimana? Dia udah IPO tapi dia gimana? Jadi itu Dia BUMN udah juga. IPO dan sebesar 28,46% itu udah dikasih ke publik. Nah, jadi kalau setahu gua itu BUMN yang milik negara itu setidaknya negara harus memiliki 51% 50%. dari shares-nya. Jadi ini harusnya masih memenuhi ketentuan dari BUMN ya waktu pengen IPO. Mungkin Hmm, gitu. Pengetahuan hmm, gue ya. hmm. Hmm. Terus kalau sepengetahuan gue juga, karena apa ya, si government ini tuh punya 50%, 50% dari share BUMN itu. Jadi kalau misalkan ini company rugi, itu ya dihitungnya jadi kerugian negara gitu. Kalau soalnya kan ya government yang pegang apa ya istilahnya kayak punya kontrol terhadap company-nya gitu, karena dia punya bagian share paling gede gitu. Oke, I see, I see. iya Oke. gitu. Keren keren. Keren, 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 keren. Nice info. Mungkin kita bisa lanjut ke selanjutnya kali ya. Oke. Oke, ini siapa nih, Tang?
Nah, ini sebenarnya ada jajaran direktur ya. Jadi ada Bapak Hajar Seti Aji dari Director of Human Capital Management. Ini sebenarnya dia membawahi kayak pengelolaan sumber daya manusia lah dari wait, koneksi gue unstable ya? gitu. Ya, rada dikit. Udah aman, aman. Halo? Halo? Aman. Aman-aman, oke. Terus ya ini sebenarnya ya dari presiden direkturnya ada Agung Budi Waskito, kemudian Director of Financial Risk Management ada Aditya Kusumo, terus Director of Quality Health Safety and Environment itu ada Ayu Widya Kiswari. Mungkin ini yang lebih apa ya? Bertanggung jawab lah mungkin nanti sama sustainability report yang mungkin dia berkontribusi banyak gitu di sustainability report karena emang sekarang dari OJK-nya juga mandatory itu untuk bikin sustainability report. Kemudian ada Hananto Aji, Director of Operation 1, Harum Ahmad Zudi, Director of Operation 2, dan Rudi Hartono, Director of Operation 3 gitu. Mau di next atau gimana? Boleh tak? Di next aja. Boleh. Oke. Nih kita masuk ke analisis kita yang pertama. Kayaknya menarik. Bintang. Boleh, Pin. Ayo, Pin. Menarik nih. Oke, Nah, jadi gimana nih Bintang? gini. Ini kan kita mau bahas Introduction to Financial Statement Analysis. Kalau misalnya diperhatikan nih di gambar ini adalah salah satu proyek Wika. Ini tuh jembatan di mana gitu. Pokoknya ini salah satu proyek Wika lah. Nanti kalau misalkan kita ke depannya lihat slide itu tuh pokoknya itu setiap slide gambarnya itu proyek Wika gitu. Boleh next? Mantap. Terus, nah ini kita mulai dari pertama-tama kita harus tahu nih pilar yang dipakai sama Wika itu apa sih sebenarnya dari PSAK pilar itu. Jadi Wika use SAK umum as this company is a publicly traded company in Indonesia. Karena tadi kita udah ngerti tuh Wika itu dia kan BUMN dan dia TBK juga atau terbuka juga. Maksudnya sahamnya diperdagangkan secara bebas di publik gitu. Nah, oleh karena itu dia itu masuk ke SAK umum alias publicly accountable entities ini kalau misalkan dilihat di slide. Nah, kenapa nggak masuk ke SAK internasional? Karena sesimpel Wika nggak diperdagangkan di pasar luar negeri kayak Nasdaq atau di Jepang atau di Cina dan segala macam gitu. Makanya dia masuknya ke SAK umum aja gitu. Boleh next? Oke. Nah, ini ada annual report. Jadi gimana nih? Dari Arifin sama Ruli ada yang tahu nggak sih maksudnya kayak annual report nih biasanya buat apa gitu? Kalau setahu gue sih annual report nih kalau misalnya nih buat calon-calon investor gitu, dia bakal ngebaca dulu sebelum dia mau invest. Gimana sih laporan dari Wika ini gitu. Kalau setahu gue ya. Kalau menurut Ruli gimana, Rul? Oke, kalau setahu gue ya, kalau financial report kan itu lebih kayak ke performa keuangannya Wika. Nah, sementara kalau ke annual reportnya ini lebih ke report yang menggambarkan keadaan Wika secara keseluruhan. Misalnya kayak gimana mereka operasinya, terus pertanggungjawaban mereka, governance mereka gimana, terus keberlanjutan mereka juga gimana. Gitu sih kalau setahu gue. Iya benar sih. Dan uniknya kalau annual report tuh tiap tahun tuh ada temanya beda-beda tuh. Kayak kalau misalkan tahun ini itu temanya tuh yang di atas Mbak lagi mana ini. Sharpening focus, transforming stronger for sustaining value dan lain-lain itu. Dan ini kalau misalnya kita lihat dari annual reportnya, Wika itu juga punya skor ESG itu udah 9,8% gitu. Ini tuh lebih ke apa ya? Dengan peringkat risiko terendah di industri konstruksi dalam negeri. Jadi ini ya terendah lah daripada perusahaan-perusahaan yang konstruksi lainnya gitu dalam Indonesia gitu maksudnya. Oke, mau lanjut atau gimana nih? Boleh lanjut. Boleh. Gue mau nanya dong. Apaan? Jadi menurut kalian 29,8 ini bagus apa enggak?
kalau misalnya kita lihat dari yang ditulis di annual report di situ ya, dia kan state bahwa ini tuh lowest risk rating di domestic construction industry. Jadi untuk skala industri konstruksi kalau misalnya dibandingin sama Waskita dan teman-temannya, mungkin Adi juga mungkin ini yang paling bagus punya Wika. Atau gimana guys menurut kalian? Bener sih, karena perusahaan konstruksi itu kan kayak nggak bisa sepenuhnya nge ngenolin emisi mereka gitu loh. Jadi untuk aspek environment-nya di ESG itu mungkin itu udah masuk yang tinggi ya di antara teman-temannya. Dan untuk sosial dan governance mereka mungkin juga terhitung cukup baik. Mungkin mereka ada program CSR kayak beasiswa gitu mungkin. Terus untuk Hmm. governance mereka di dalam perusahaan itu mungkin juga udah baik. Misalnya dengan adanya komisaris dan semacamnya begitu mungkin. Bener sih. Setuju. Oke, lanjut ya. Oke, boleh. Nah ini sebenarnya ini tuh lebih ke isi dari annual report ya. Kita bisa lihat ada metode penyusunan dan tentang laporan tahunan sampai financial report-nya, tanggung jawab sosial dan lingkungan, atau ini kalau bahasa Inggrisnya sebenarnya kan CSR gitu. Social Economical Responsibility, atau kalau misalkan bahasa Indonesia singkatannya itu TJSL gitu. Terus ada tata kelola perusahaan, terus juga ada laporan manajemen. Jadi manajemennya itu sebenarnya apa sih yang pengen disamain manajemennya gitu. Dari misalnya kayak dari dewan komisaris, dari direksinya gitu-gitu. Dari teman-teman ada yang mau ditambahin nggak atau gimana? Kayaknya udah lengkap banget sih yang di sini ya. Boleh lah lanjut. Lanjut. Nah ini tadi kan udah annual report, sekarang kita bahas tentang sustainability report. Jadi sustainability report ini mandatory juga BOJK. Ini tuh salah satu cuplikan yang diambil dari sustainability report-nya. Jadi ini tuh ada roadmap 5 tahun gitu. Wika tuh mau ngapain aja? Oh, tahun 2022 gini, preparing sustainability roadmap development. Terus 2023 bangun awareness, capacity building, holistic sustainability strategy development, 2024 integrating ESG in business process, 2025 ESG based risk management development, dan 2026 menguatkan CSV business process gitu. Dari teman-teman ada yang mau di komen nggak dari ini? Atau kita mau ke next slide? Soalnya next slide itu ada kayak rinciannya gitu. Boleh. Boleh. Lanjut. Boleh. Lanjut. Nah, ini rinciannya nih. Gimana nih kalau menurut kalian, guys? Kita baca dulu nih dah. Baca dulu. Boleh. Oke, mungkin kalau dari gue nih kayak pertanyaan bodoh ya dari anak ekonomi untuk orang-orang yang kerja di konstruksi. Mungkin gue penasaran aja sih, kayak gimana sih bikin bangunan secara sustainable gitu? Apa mereka ganti ke material yang less damaging atau gimana tuh tau? Lu tahu nggak tuh? Gue kurang tahu contohnya kalau di Indonesia. Tapi gue tuh dulu pernah lihat video YouTube gitu, pembahasan tentang HQ dari Apple. Maksudnya kayak kantor pusat dari Apple yang bentuknya lingkaran itu. Hmm, Itu tuh mereka itu nerapin, ya kayak apa ya istilahnya, kayak sustainability ini. Mereka itu meminimalkan penggunaan AC. Jadi mereka ngerancang bangunannya itu gimana caranya supaya di dalam ruangannya itu nggak dingin, plus banyak angin lah istilahnya kayak gitu. Itu satu sih. kedua. Mereka juga ngerancang supaya bangunannya ini itu minim lampu gitu. Maksudnya kayak kalau siang ya nggak usah hidupin lampu. Misalnya kayak kacanya digedein atau digimanain gitu. Nah itu tuh ya
mungkin bisalah jadi salah satu contoh gimana bangunan itu bisa dianggap lebih sustainable gitu. I see, I see. Jadi kayak udah dihitung semua lah ya, udah dikira-kira semua. Ya juga Betul. udah Gimana apa? Ben? Juga udah nimbangin semua faktor gitu. Atau enggak kayak ini, kalau misalkan bangunan terus ada tanaman-tanamannya banyak, maksudnya kayak tanamannya di lantai berapa. I see. Oh ya, gue tahu tuh. Kayak ada bangunan yang di tengah-tengahnya itu ada taman gitu ya. Ya, kayak gitu, kayak gitu. I see, I see. Aman dong. Boleh dilanjut dong. Aman aja. Nah, ini kita masuk ke financial reporting and earnings quality. Jadi, ini kita akan menganalisis sebenarnya tuh Wika tuh ada masalah apa sih? Ada earnings quality gimana? Apakah ada earnings management di dalamnya? Dan ini fun fact, ini kan gambar Jakarta International Stadium yang kapan hari jadi kontroversi katanya nggak memenuhi standar FIFA kayak atau gimana gitu. Ini salah satu proyek yang dikerjain sama Wika juga gitu. Boleh next aja. Nah, jadi ini gimana ya? Awalnya itu tuh Wika itu tuh punya sains gitu. Kalau misalkan dia tuh punya difficulty untuk membiayai capital di kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCIC atau WUS itu. Nah, kemudian dia itu juga punya problem nih di allegation of fictitious financial report. Nah, ini tuh causing the Financial and Development Supervisor Agency atau BPKP di Indonesia untuk turun tangan apa ya, untuk ya istilahnya menyelidiki gitulah di Wika ini sebenarnya ada apa gitu. Nah, eh jadi dari si Deputy Head of BPKP ini, dia tuh bilang nih kalau misalkan two companies ini Wika sama Waskita. Kalau yang ini kan Wika. Dia itu laporan keuangannya tuh nggak mencerminkan yang karyanya semestinya itu lah. Nggak real gitu lah istilahnya. Nah, ya ini pokoknya intinya dia tuh nggak real. Meskipun it's been profitable for years, even though the cash flow has never actually been positive. Jadi sebenarnya dia tuh untung tapi kayak cash flow-nya negatif mulu gitu. Nah itu kan rada mencurigakan gitu, makanya dari BPKP-nya dia turun tangan gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nambahin atau gimana? Kalau menurut gue ya, ini nih kan masih alegasi ya, atau kayak masih dalam tahap tuduhan lah istilah jeleknya. Jadi kayak mereka belum punya bukti konkret kan kalau Wika ini atau Waskita ini udah ngelakuin earnings management gitu. Bener kan? Bener bener sih. Kalau menurut Dan menurut gue ya, sorry, itu juga kalau cash flow negatif itu doesn't necessarily mean harus profit kan? Karena cash flow itu cash basis, sementara akuntansi menggunakan accrual basis. iya bener. Tapi sabar, ini bakal dibahas di slide selanjutnya. Anjay, boleh. Boleh. Oke, kita lanjut ya. Nah, terus ini kita apa ya? Jadi presiden komisioner dari PT Wika ini tuh said kalau misalkan Wika itu sedang diperiksa oleh 3 pihak gitu. 2 itu dari BPKP dan 1 itu dari internasional gitu. Dan ya dari Wika-nya sendiri tuh dia juga ngomong kalau misalkan financial report kita tuh sebenarnya selalu diaudit gitu sama public accounting firm sebagai independent auditor. Kalau misalkan kita baca laporan keuangannya itu ada laporan audit dari RSM. RSM kan one of the big 10 in Indonesia gitu. Ya salah satu accounting firm yang banyak diincar anak-anak UI lah untuk masuk ke situ juga gitu. Dan karena apa ya istilahnya Wika ini bermasalah dari laporan keuangannya dan apa istilahnya kayak yang audit juga RSM gitu. Jadi kayak ya RSM juga istilahnya namanya keseret dikit lah, kotor dikit tapi
Ya kita nanti buktiin lah di keterangan dari Wika-nya gimana gitu. Nah, dari si Wika-nya itu sebenarnya juga udah ngomong tuh bahwa mereka tuh siap kalau kalau misalkan mau diaudit ulang gitu. Dan mereka juga selalu open kalau misalkan apa ya, laporan keuangan mereka itu dinilai nggak sesuai dengan keadaan yang semestinya gitu. Nah, sebenarnya dari Wika-nya sendiri juga udah ngomong tuh kalau misalkan mereka selalu ngikutin ketentuan kayak selalu setor laporan keuangan, terus mereka juga selalu diaudit sama independen auditor segala macam gitu. Tapi kalau menurut teman-teman gimana nih? Ada yang mau komen atau gimana nih? Kalau gue lihat ya, Wika ini kayak mereka they got nothing to hide gitu. Jadi ya mereka merasa kayak nggak bersalah, jadi mereka siap bertanggung jawab gitu loh. Itu sih yang gue lihat. Iya sih. Tapi kalau menurut Arifin gimana, Pin? Ya sama sih sama Ruli sebenarnya Hmm. kayak Jadi, gitu juga. jadi sebenarnya kayak mereka ya kalau misalkan salah ya udah sini gue buktiin gitu. Kalau misalkan nggak salah ya oke, yang penting gue tidak apa ya menghindari masalah lah istilahnya kayak gitu kan. Iya benar. Mm. Ciri-ciri orang jujur sih. Wah, ya. Bagus dong, Bro. Gak tahu juga sih, gak tahu juga sih. Kita Nggak tunggu tahu. investigasi lebih lanjut ya. No comment, no comment. No comments, no comments. Boleh lanjut. Kita lanjut ya. Lanjut, lanjut, lanjut. Nah, ini apa nih, Tang? Nah, ini nih, jadi eh dia tuh sebenarnya udah ngasih keterangan gitu. Dari Wika-nya udah ngasih keterangan ke BI, tapi itu apa ya? Ya tertutup gitulah karena ada beberapa informasi yang konfidensial dan masih dalam tahap negosiasi gitu. Dan sebenarnya dari BI-nya sendiri itu udah minta sama Wika gitu untuk ya lo sebagai perusahaan TBK, perusahaan publik, lo ngasih keterangan lah ke publik tentang apa yang terjadi sama financial report lo itu. Nah, tapi sampai sekarang, sampai hari ini tanggal 18 Oktober itu ya belum ada official statement dari Wika gitu mengenai hal ini gitu. Gimana tuh, Pin? Ya berarti lagi tahap penyidikan kali ya sepertinya. Kayak gitu sih. Belum ada belum ada kelanjutan lah, masih Mhm. proses juga. Lanjut dulu aja kali Bang. Boleh, lanjut, lanjut. Nah, Nah, ini udah mulai masuk ke analisis nih, Tang. Ini bagaimana nih maksud dari spektrum ini? nah, ini kan ada yang namanya quality spectrum ya. Kalau misalkan semakin atas itu semakin bagus tuh. Kayak GAAP atau kalau misalkan kita IFRS atau PSAK gitu. Jadi dia benar-benar decision useful, sustainable, dan dia punya adequate return gitu kan. Nah, kalau misalkan yang bawah di bawah garis yang putus-putus itu ada non-compliance accounting sama fictitious transaction. Nah, kita tuh sebenarnya masih gimana ya? Bisa dibilang karena ini masih dalam tahap penyelidikan dan belum ada statement resmi dari Wika, jadi kita juga belum ngerti nih dia masuk ke quality spectrum yang mana. Tapi kita suspeknya di antara dua itu, jadi non-compliance accounting atau fictitious transaction gitu. Gimana guys? Bukannya harusnya kita harus suspek di antara IM atau non compliant. Kalau menurutnya gimana? Karena kalau berdasarkan berita yang ada itu gue nggak lihat, nggak baca adanya indikasi eh, apa sih transaksi yang fictitious. Hmm, bisa juga sih. Hmm, tapi dia non-compliant sama accounting standar. Ya nggak sih? Atau gimana? Ya maksudnya tuh dia bisa jadi non compliant atau dia itu compliant cuman ngelakuin earnings management kayak mereka narik karena kan ini basisnya konstruksi ya. Jadi cara mereka memperhitungkan revenue itu, ingat gak sih lo waktu kita belajar AK1 itu ada completion method gitu untuk memperhitungkan revenue yang harus diakui. Jadi mungkin Wika bisa jadi main-main
main-main di situ lah tanda kutipnya. Hmm, bisa juga sih. Kalau non compliant itu kan lebih kayak mereka nggak ngikutin PSAK gitu. Tapi bisa jadi sih. Kita harus nunggu info Iya lebih sih, lanjut jujur sih. iya sih. Hmm. Gimana, Vin? Ya gue sebenarnya masih bingung juga ini nih masuk yang ke earning management atau masuk ke non compliant gitu. Jadi ini Gimana? ibaratnya masih abu-abu lah. Iya, bener. Jadi sementara kita nganggapnya non compliant dulu aja kali ya. Iya. Ya, Mm-mm. ya boleh sih, boleh sih. Lanjut kali ya. Lanjut kali ya. Nah, kenapa sih Wika tuh do earnings management gitu? Jadi kayak eh dari Deputy Head of BPK itu, dia explain that the two companies were suspected of reporting asset, whether profit or losses, that did not correspond then to real condition. The tendency, he said, is for companies to make markups to show increased performance gitu. Jadi kayak ya gampangnya biar kelihatan cakep ya financial reportnya gitu. Nah, tentunya ini tuh ya apa ya, karena informasi disajikan palsu, jadi kayak ya investor juga dirugikan gitu, kayak ya kalau misalkan apa ya, kalau misalkan kayak financial report-nya bagus, gue pengen invest lebih banyak lagi gitu. Tapi kayak lah kok ternyata palsu, jadi kayak investor dirugikan gitu. Tapi gimana menurut kalian guys? Ada ini apa ya, kayak faktor-faktor lain nggak? Mungkin kalau faktor lain kayaknya udah disebut semua deh. Atau mereka pengen kayak eh, jadi bisa jadi nggak sih kayak mereka pengen jadi nomor satu di industrinya atau gimana gitu. Ya bisa jadi seperti itu. Ya bisa Eh, jadi. dan berarti kan ada ya karena ada peluang terus muncul motivasi jadinya dia tuh bisa bakal merasionalisasikan hal tersebut. Iya, Sih, benar sih. benar. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Oke, jadi ini kita udah masuk ke analisis dari laporan keuangannya. Untuk kasus Wika ini kita tuh make yang financial ratio analysis. Data-data yang kita dapetin semua ini tuh sumber dari investor.wika.co.id. Nah, ini juga salah satu proyek dari Wika, yaitu irigasi. Nah, yang pertama, jadi salah yang aspek rasio pertama itu adalah profitability ratio. Bisa kita lihat pada tabel sebelah kiri ini, pada tahun 2019 itu Wika itu profitability ratio itu paling tinggi. Itu tuh jadi artinya PT Wika itu dapat utilize asetnya itu untuk mengenerate profit itu lebih banyak untuk shareholder. Tapi kan abis itu ya tahun 2020 sampai ke depan itu kan ada COVID. Jadinya profitability menurut kami profitability ratio itu turun gitu. Mungkin dari Bintang sama Roli ada pendapat kah atau gimana? Setuju? Kalau rote apa tuh Ben? Baru dengar tuh gue tuh. Rote itu sebenarnya dari ini return on tangible equity gitu. Jadi Kalau tangible equity sama equity biasa apa tuh? Kalau boleh tahu. sebentar ya. Jadi Wika itu nge-state return on tangible equity itu artinya itu sebentar. Atau lu pernah dengar nggak tau? Oke. Jujur gue juga baru denger ini. Ya mungkin kita cari sama-sama kali ya. Jadi Boleh. itu rote itu eh, berdasarkan
yang dibaca ya, ROTE is compute by dividing net earning applicable to common shareholder by average monthly tangible common share equity. Jadi rumus dari ROTE ini tuh profit attributable to original shareholder Ah, dibagi sama average tangible shareholder equity. Nah, gitu biasa gitu. I see, I see. hmm, Tapi ini perlu apa ya? Kayak perlu didalami lagi deh kayaknya ya, karena kita baru dengar kan ya istilah iya. rote. Tapi bentar, kalau misalkan ini ya, kalau misalnya kita ambil ROI, ROI Hmm. yang ini kan dari tahun 2019 kan makin kecil, makin kecil, makin kecil nih. Dari tahun Hmm. 2019 sampai 2021 kan makin kecil dari 14 jadi 1, jadi 0, ini tuh berarti tandanya dia lebih jeleknya sih, maksudnya kayak dia nggak bisa utilize equity-nya lebih baik untuk ciptain return-nya lebih gede gitu kan? Kalau dari angkanya ya, tanpa mempertimbangkan kayak kondisi pandemi itu, berarti ada beberapa kemungkinan sih antara mereka nggak bisa utilize equity dengan baik untuk menghasilkan profit, atau bisa aja sih kayak shareholder mereka yang bertambah gitu tanpa kenaikan profit yang signifikan gitu. Itu sih kalau sepikiran gue. Make sense sih. Make sense sih, iya sih. Oke, aman kan? Aman sih, boleh Aman, dimengerti. aman. Oke, selanjutnya itu ada aspek yang kedua dari Wika juga. Pada activity ratio-nya dia tuh cuma nampilin satu faktor, yaitu asset turnover. Kita dapat dilihat asset turnover-nya itu menurun. Awalnya itu 2019 itu cukup tinggi, tapi setelah ada COVID pada tahun 2020 itu turun, dan setelah itu naik lagi sampai 2022. Nah, jadi artinya itu asetnya itu dapat keluar lebih cepat lagi gitu setelah pandemi. Oh, bentar, Mungkin Ben. Aset turnover di sini ini maksudnya mereka jual aset atau mereka makai aset untuk ngasilin profit? kayaknya dia karena kan baru-baru ini banyak itu juga kan proyek-proyek Wika. Jadi kayaknya itu lebih ke jadi ke produknya ke profitnya sih, bukan maksain profit kalau menurut I see, I gue sih see. gitu. Jadi kayak gimana mereka utilisasi aset untuk dapat uang Ya, lah. Itu kali ya. karena kan kita lihat juga banyak kan proyek-proyek Wika yang baru-baru ini. Berarti apa ya, kalau misalnya gitu, kita bisa ngomong nggak sih kalau misalkan Wika-nya ini dia nggak ada kesulitan keuangan gitu, maksudnya kayak kalau misalkan dia kesulitan keuangan dia bakal jual-jualin aset, terus aset turnover-nya tinggi gitu, atau gimana deh? Mungkin kalau di sini maksud aset turnovernya itu bukan kayak mereka ngeluar atau ngejual-jualin aset atau ngemuter-muterin aset gitu deh. Kalau menurut gue ya, ini kayak lebih kayak gimana mereka make aset mereka itu untuk ngasilin revenue. Itu sih kalau menurut pendapat gue ya. Tapi iya sih, bisa sih. Tapi nggak tahu sih. Karena basic mereka kan konstruksi ya. Ngapain Ah, mereka jual-jualin aset gitu. iya sih, iya sih, bisa sih. Tapi nggak tahu sih. Tapi kayak kalau misalkan ngejual jalan tol tuh, gue nggak tahu sih jujur. Tapi maksudnya kayak pernah ada berita kayak jalan tol ini dijual terus dibeli sama ini. Tapi gue kurang tahu juga itu gimana konsepnya gitu. Dan juga dari yang gue pelajarin ya, turnover emang untuk mengukur kemampuan aset ngasilin revenue sih, bukan kayak gimana mengukur perputaran aset mereka gitu sih, setahu gue. Iya sih, bener-bener. Oke, jadi eh, yang ketiga itu ada rasio likuiditas.
Nah, bisa kita lihat juga eh, di Wika ini juga nyantumin dua rasio yaitu current ratio sama cash ratio. Oke, bisa kita lihat setiap tahun itu current ratio sama cash ratio dari Wika ini dari tahun 2019 sampai tahun 2022 itu turun. Nah, ya itu tuh artinya berarti si Wika ini dia tuh bisa atau untuk lebih baik dapat lebih baik lagi pada setiap tahunnya untuk memenuhi utang jangka pendeknya gitu. Jadi Oh, ada suatu peningkatan lah. berarti semakin mendekati 100 semakin baik ya? Semakin kecil semakin baik. Oh, oke 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 oke. Oke oke paham. Tapi pada tahun 2022 itu cash ratio itu jadi lebih gede. Hmm, iya sih. Sorry. Berarti untuk cash ratio itu bukannya mendekati satu lebih baik ya? Karena kan dari rumusnya itu cash per total CL, current liabilities. Bentar, Jadi bukannya banyak cash lebih baik? Apa gimana menurut kalian? bentar. Mesti iya nggak sih? Maksudnya kayak lo punya duit yang lebih banyak untuk ngelunasin current liabilities lo atau utang jangka pendek lo gitu. Maksudnya kayak lo punya lebih baik duit, jadi lo lebih aman gitu. Iya nggak sih? Atau gimana? Iya sih, gue setuju. Karena tahu nggak tau, Berarti cash cash is king. ratio ini semakin gede semakin bagus. Gimana, Pin? Jadi cash ratio ini semakin gede semakin bagus gitu. Oke oke. Begitupun dengan current ratio berarti dong. So, iya nggak sih? Soalnya Hmm. current ratio tuh current asset per current liabilities kan? Iya benar. Ya, Hmm, ya berarti gimana tuh? Kayak lo punya aset yang cukup untuk membiayai utang jangka pendek lo gitu. Hmm, lebih kasarnya gitu sih. Iya. berarti $1 satu misalnya pada tahun 2022 nih berarti $1 liabilitas itu kita bisa dibayar dengan 1,097 aset gitu, gitu apa gimana? Hmm, iya bener sih. Kayak 1,97 liabilitas lu bisa lu bayar dengan aset yang lebih gede dari liabilitas itu. Gitu sih. Mm-mm. Iya, iya, paham, 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 paham. Oks, oks, oks. Mungkin kita lanjut. Mungkin. Oke, selanjutnya itu ada nih solvency ratio. Jadi itu solvency ini eh, intinya itu kemampuan perusahaan untuk bayar utang jangka panjangnya gitu. Bisa kita lihat juga. Nah, dari 3 tahun terakhir, yang paling bagus itu solvency ratio-nya Wika itu pada tahun 2021. Karena dia eh, solvency ratio-nya itu lebih rendah. Nah, solvency ratio lebih rendah ini artinya itu dia tuh punya risiko yang rendah untuk bayar utang jangka panjang ya. Artinya dia bisa bayar utang jangka panjang yang lebih baik gitu. Hmm. Jadinya dia itu lebih better dari dua tahun selain tahun 2021 gitu. Oke, oke, oke. Tapi kalau yang itu, financial leverage ratio kan itu kayak, kalau misalkan, tadi kan dibilang tahun 2021 paling bagus tuh. Saya paling rendah dari debt to asset, debt to capital, sama debt to equity kan paling rendah semua tuh. Hmm. Nah, tapi kalau yang financial leverage ratio gimana tuh? Kan dia bisa dibilang ya tengah-tengah lah dari 2020 sama 2022 gitu. Ya, kita sama-sama riset kali ya. Hmm. Boleh. Tapi secara garis besar emang tahun 2021 yang better gitu. Oke, jadi kalau dari yang gua cari itu financial leverage itu rumusnya itu adalah total debt dibagi shareholders equity. Jadi ibaratnya harusnya semakin kecil semakin bagus ya. Karena ini total debt dibagi shareholders equity. Berarti semakin kecil tuh kayak ya shareholders equity-nya tuh
cukup lah untuk membayar debt-nya gitu. Benar. Tapi debt di sini tuh ini nggak sih kayak kalau solvency itu lebih ke utang jangka panjang atau tetap utang yang kayak general utang aja atau gimana? Kalau dari yang gua tahu solvency itu emang jangka panjang. Ya, dari pengertiannya juga utang jangka panjang gitu. Oh Hmm. iya sih bener. Ox. Oke, kita masuk ke rasio yang terakhir yaitu valuation ratio. Nah, ini nih artinya itu bisa kita lihat tuh mostly tiap tahun ini dari masing-masing apa? Masing-masing faktor, masing-masing rasionya rata-rata itu naik, meningkat gitu. Nah, maknanya itu valuasi rasio ini semakin gede, berarti dia tuh lebih mencerminkan dia tuh kenaikan performance di pasar gitu intinya. Oke. Berarti yang paling apa ya? Yang paling bagus yang tahun berapa tuh, Pin? Nah, jadi 2021. menurut dari dari tahun 2019 sampai tahun 2022 itu yang paling bagus itu pada tahun 2022. Tapi pada tahun 2022 ini price earning ratio-nya itu belum dicantumkan di laporan Wika gitu. Oke. Secara grafik kita, secara tabel kita melihatnya tahun 2022. Hmm. Walaupun price per revenue itu lebih rendah. Oh ya jauh banget lagi. Kayak dari 2021 ke 2022. Atau itu gimana deh baca 0,25 atau 0,205 yang 2021 price per revenue. Bener kan ya? 0,205. 2%. 0,20. Oke. Berarti turun sekitar 0,35. Iya. Oh, yang jauh-jauh amat ya. Iya. Ngerti. 0,035. Aman. Oke. Nah, selanjutnya itu, nah ini analisis kami. Jadi itu untuk mengecek apakah perusahaan itu melakukan manipulate pada laporan keuangannya itu. Salah satu cara kita menganalisisnya bisa dengan menggunakan Bennis model M-score. Nah, rumusnya ini udah tetap, ya bisa kita lihat sendiri. Rumusnya sangat ribet. Nah, kemarin tuh gue udah sempat ngitung masing-masing dari faktornya. Ada DSR, ada GMI, AQI, dan lain-lain. Halo? Oke. Hasil dari M-score-nya itu setelah dihitung itu minus 2,089. Nah, artinya itu artinya kalau minus 2,09 itu ada kemungkinan terjadinya earning management di Wika. Karena skornya itu between minus 2,22 dan minus 1,78 gitu. Itu Oke. Itu benchmark minus 2,22 sama 1,78 itu dari mana? oh itu dari sumber di Google sih sebenarnya. Hmm. Jadi kalau dia itu minusnya makin gede, Hmm. dia itu nggak manipulate gitu. Kalau minusnya makin kecil, dia itu diduga bisa manipulate laporan keuangannya. Oh, sorry, mungkin gua koreksi sedikit, bukan manipulate sih. Mungkin ini earnings management, karena itu beda sih menurut gua, earning management sama manipulate gitu. Oh iya. Hmm, Kalau manipulate itu lebih Oke. kayak ke yang tadi, yang spektrum yang paling bawah itu, Vicious. Kalau earning management itu kayak lu gimana main-mainin, lu kapan ngerealisasiin revenue lu. Itu sih. Tapi menurut lu pada itu angka M score ini valid gak sih untuk dijadiin referensi apakah perusahaan itu earning management atau enggak?
Gimana ya sebenarnya? Tapi emang salah satu metodenya bisa pakai metode model ini. Kalau kita secara orang awam yang cuma bisa ngelihat aja gitu, kita bisa ngitungnya pakai ini. Jadi kayak supplementary data gitu lah ya untuk mendukung asumsi kita. Mm-mm. Gimana Tang? Lu kayaknya pusing nih liat rumusnya Tang. Gimana Tang? Aduh, jujur iya nih. karena karena jujur gue juga bingung nih, kayak DSRI apaan, GMI apaan, AQI ini apaan. Itu gimana tuh Pin? Gimana tuh Pin? Mungkin lu tahu Pin nih apa aja nih singkatannya nih. Ini udah kayak nama orang Oke. aja nih. Ada si Jadi Devi, ada Levi, siapa nih? jadi itu ada beberapa variabel Hmm. untuk menghitung M-score Bayes ini. Jadi itu yang pertama itu ada DSR atau Day Sales in Receivable Index. Nah, Hmm. rumusnya itu piutang kita pada tahun sekarang per penjualan kita tahun sekarang dibagi piutang tahun kemarin per penjualan tahun kemarin. Jadinya ngebandingin piutang dan penjualan pada 2 tahun belakangan, pada tahun ini dan tahun kemarin gitu aja. Hmm. Kemudian yang kedua tuh ada GMI atau Gross Margin Index, yaitu yang ngebandingin gross margin antara 2 tahun. Kemudian yang ketiga tuh ada AQI atau Asset Quality Index, yaitu ngebandingin asetnya lah dari tahun ini dan tahun sebelumnya. Kemudian juga ada SGI atau Sales Growth Index, ngebandingin ngebandingin sales. Kemudian juga ada DEPI, yaitu Depreciation Index, yang ngebandingin depresiasi tahun ini dan tahun kemarin. Kemudian juga ada SGAI atau Sales General and Administrative Expense Index, yang ngebandingin expense-nya lah dari tahun ini dan tahun kemarin. Kemudian juga ada LVGI, yaitu Leverage Index, ngebandingin leverage tahun ini dan tahun kemarin. Sama yang terakhir itu ada accrual, yaitu ngebandingin working capital dengan working capitalnya gitu. Jadi ini sudah M-score ini juga udah hampir semua dari laporan semua dari net income lah, semua aspeknya udah dimasukin gitu dari masing-masing variabelnya. Iya, ngerti. Berarti bisa Ya, dibilang lah. semoga nggak keluar di UTS lah ya Tang rumusnya. Iya, aduh. Atau enggak minimal rumusnya di state di soal sih. Iya, bisa kita lanjut ya. Boleh. Oke, ini sekarang kita masuk ke aplikasi dari Financial Statement Analysis. Boleh dilanjut, Pin. Pin, lanjut dong, Pin. Siapin nge-lag tuh. Oh, kagak. Oke, di sini ada performance evaluation. Nah, di sini kita ngelihatnya dari net revenue dan cost of revenue dari Wijaya Karya. Oke, jadi di grafiknya tuh kayak hmm, sama lah ya, kayak di industri-industri lain di mana mereka itu mengalami penurunan di tahun 2020 ya karena kayak kita tahu 2020 ada pandemi COVID dan mungkin di tahun 2020 itu banyak proyek yang dibatalin jadi itu eh, mengurangi pendapatan mereka secara signifikan dan mulai dari 2020 dan 2021 dan 2022 mereka udah mulai istilahnya udah mulai recover lah dari pandemi COVID dan proyek mereka udah mulai banyak dan semacamnya gitu. Dan dari sisi cost of revenue juga ini kayak grafiknya sama kan ya. Kayak saat pendapatan mereka tinggi, cost of revenue juga tinggi dan saat pendapatan mereka rendah, cost of revenue mereka juga rendah. Jadi kayak mirroring gitu. Iya sih, bisa sih. Bener. Pendapatkah teman-teman? Cost of revenue itu apa? Bukan COGS kan? Konsepnya itu sama dengan COGS, tapi karena mereka ini kayak
bisnis modelnya itu kan Bukan. menyediakan Heeh. jasa konstruksi. Jadi cost of revenue di sini lebih kayak ke biaya mereka, kayak ke bahan bangunan, biaya tukang dan semacamnya gitu. Oh, oke oke oke. Hmm. Apa ya, COGS untuk service company gitu loh, bukan merchandise Ya, gitu ya. benar-benar. Boleh boleh. Oke. Oke. Berarti ya, berarti Gimana, Bin? rata-rata COVID semuanya turun ya? Iya. Benar. Kayak ini nih kayak udah grafik template lah untuk semua industri yang ada, di mana di 2020 itu pasti turun. Kecuali Iya. nih ya, kecuali mungkin untuk industri farmasi. Karena mereka Iya. kayak saat industri lain turun mereka naik. Karena mereka orang-orang pasti butuh obat saat pandemi. Itu sih. Yoi. Hmm. Bener bener bener. Oke. Oke, mungkin boleh dilanjut, Bin. Ox ox aman kan? Ya, di sini kita lihat dari sisi aspek gross dan net profit, serta ada gross margin dan net margin. Basically sama lah ya. Cuman beda di satuannya aja. Kalau di gross dan net profit itu satuannya uang, kalau di gross dan net margin itu satuannya persen. Oke, jadi kita mungkin lihat dari gross margin dan net margin aja ya. Ini bisa kita lihat yang biru di gross margin itu kurang lebih merefleksikan juga nih dari net revenue mereka. Jadi dari 2017 ke 2019 naik, turun di 2020, dan dari 2020 ke 2022 ini lagi recover. Nah, bedanya ini ada sedikit nih di net margin mereka, di mana di 2022 itu kayak eh, dari gross margin ke net marginnya itu lumayan jauh. Nah, ini asumsi kita nih dari laporan keuangannya itu mereka banyak, hmm, bukan asumsi sih, kita udah lihat laporan keuangannya, jadi mereka itu kayak ada kerugian aktuaria gitu di pension fund mereka, dan mereka juga harus bayar PPh karyawan begitu. Hmm, oke oke oke. Bentar bentar. Net margin ini apa dah? Kalau net margin itu kayak net profit mereka Hah? dibandingin dengan net revenue. Jadi Oh, bottom sama up up. sama top. Oh, ox 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 ox. Gimana, Pin? Ada komen kah, Pin? Ya, aman sih. Ngelihat grafiknya emang bener-bener grafik template sih. Emang modelnya kayak gitu ya anjing. Aduh. Tang, bahasanya Tang, tolong jadi jaga dong, Bang. Ah, oh iya. Bukan 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 bukan. Oke, Bukan kita bukan. lanjut ya. Bukan bukan bukan. Oke, Eh, oke, di sini ada performance comparison ya. Ini gue bandingin sama saudaranya ya, sama Wika sama Waskita Karya. Nah, oke, jadi ini gue bandingin gross margin sama net marginnya. Mungkin gue coba pakai bahasa Inggris kali ya, biar biar enak aja. Okay, so from the comparison of profitability performance between Wika and Waskita, it is evident that in 2021, Waskita had higher gross margin but had a negative net profit. In 2022, Wika had both higher gross and net margins compared to Waskita. It can be concluded that in the past 2 years, Wika has shown better performance and recover very well from pandemic. Jadi bisa kita lihat di 2021 dan 2022 itu, meskipun gross marginnya Waskita ini pesaingnya ini bagus, tapi di net marginnya itu malah negatif. Jadi mereka kayak banyak expenditure gitu loh. Kayak misalnya miscellaneous, terus ada gaji karyawan mungkin, adanya kerugian di eh, investasi dan semacamnya gitu. Hmm, Jadi bisa benar. kita lihat kalau dibandingin Wika itu masih jauh lebih baik sih. Karena ini di net margin Waskita ini kayak sampai minus 15%, minus 10%. Jadi itu lumayan gede sih untuk hitungannya sebagai perusahaan konstruksi. Iya sih, bener sih. Mungkin juga di
Waskita ini. Oh iya guys, semua mohon maaf tadi agaknya ini keceplosan tapi enggak, saya sudah sadar. Salah. Mantap. Maaf guys, maaf guys, maaf guys. Jadi Jadi berarti kita lihat berarti lebih baik Wika ya daripada Waskita ya. Iya, Dari dua faktor perhitungan ini ya. benar. mungkin juga ya dari Waskita dia apa ya banyak beban di apa sih interest, tax juga, terus yang Benar. unrealized Yes, penurunan benar. mata uang kayak banyak. Ya gitulah pokoknya. Oke. Boleh di next, Pin. Oke, jadi kita masuk ke kontroversinya uh, financial reportingnya Wika nih. Jadi kan statement yang dibilang oleh Wakil Menteri BUMN itu, mereka ngomong kalau Wika ini laporan keuangannya Wika ini nggak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, karena mereka itu mempunyai eh, net effect dari cash flow yang negatif, tapi tetap untung. Nah, bisa kita lihat nih, misalnya ada di 2019, ada di 2021, dan di 2022. Nah, tapi nih, kalau kita lihat dari aspek akuntansinya, ini possible loh kalau perusahaan itu punya cash flow yang negatif, tapi masih mencatat profit. Nah, ini karena seperti yang gue bilang sebelumnya, ini ada perbedaan cara, karena untuk ngitung cash flow kita menggunakan cash basis, sementara untuk mencatat net profit atau laporan keuangan kita menggunakan accrual basis. Jadi nggak necessarily mean kalau net profit negatif harus rugi dan net profit positif harus untung gitu. Nah, ini jadi ada beberapa alasan ya kenapa ini bisa terjadi. Yang pertama itu mungkin ada credit sales, atau kalau kalau di Wika ini mungkin kayak hmm, receivable-nya mereka lah, kayak bangunan yang udah mereka bikin tapi belum menerima cash-nya, tapi udah mereka akui sebagai pendapatan. Dan yang kedua itu mungkin adanya investasi tinggi nih di fixed asset, karena di cash flow from investingnya kan pasti bakal negatif tuh kalau kita banyak invest di fixed assets. Terus mungkin juga ada debt payments yang bakal ngaruhin di investment from financing mereka. Dan mungkin juga ada mereka bayar income tax banyak, atau adanya perubahan signifikan di working capital yang mempengaruhi cash flow from financing secara uh, signifikan, yang berpengaruh jadinya net effect dari cash flow mereka itu negatif. Nah, jadi penting untuk diingat sih, kalau cash flow negatif doesn't necessarily mean harus rugi, begitu. Namun kan kita nggak tahu pasti nih benar apa enggaknya. Namun untuk mengetahui pasti penyebabnya tentu perlu investigasi lebih lanjut untuk membuktikan dakwaan dari perkataan Wakil Menteri tadi nih. Tapi berdasarkan M-score yang udah dihitung Arifin tadi, itu mendukung pernyataan Wakil Menteri tadi sih. Kalau Wika ini melakukan earnings management. Begitu. Hmm. Oke. Gimana? Ada pendapatkah teman-teman atau ada yang bingung gitu? Setuju sih kalau menurut gue ya Wika sedikit ngelakuin earning management gitu. Hmm. Bintang gimana? Ya sih, gue setuju juga kayak ya tadi lo bilang kayak kalau misalkan cash flow negatif tuh belum tentu dia rugi gitu karena ya emang beda cash sama accrual basis gitu kan. Hmm. Ya ya, itu gue setuju juga. Kalau misalkan yang hmm, earnings management kan ya emang dari M-score kita udah apa ya confirm bahwa oh ini tuh sebenarnya ada earnings management tuh dari Wika, sama tuh kayak yang dari wakil menteri ngomong gitu kan. Tapi Hmm. ya lagi-lagi earnings manajemennya di sebelah mananya gimananya. Kita tunggu keterangan dari Wika yang tadi belum didisclose ke publik itu. Oke, siap, Ox, siap. ox, 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 ox. Boleh tuh, dilanjut tuh.
Oke, yang terakhir ini ada credit analysis ya. Ini gue juga bandingin sama Waskita. Karena Waskita itu kayak ya kompetitor terdekatnya lah. Oke, jadi ini untuk credit analysisnya kita pakai 3 aspek. Itu ada yang pertama itu ada debt dibandingin EBITDA atau earning before interest, tax, and depreciation. Jadi di sini tuh Wika itu memiliki rasio debt banding EBITDA yang lebih tinggi. Yang notabene-nya Waskita lebih baik dari Wika karena mereka mempunyai utang yang lebih sedikit dibanding penghasilan dari operasi mereka. Untuk yang perhitungan kedua itu kita pakai cash flow dibandingin dengan net debt. Jadi di sini Wika punya angka negatif di min 1,75%, sementara Waskita ada di angka 2,79%. Untuk EBIT per interest atau kita nyebutnya interest coverage, sorry. Ini Wika lebih baik nih karena mereka punya earning yang lebih tinggi dibanding interest yang harus mereka bayar. Jadi Wika ada di angka 1,12 dan Waskita ada di 0,71. Jadi kalau bisa gua recap dari 3 aspek ini, Waskita menang di 2 dan Wika juga cuma menang di 1. Jadi kalau berdasarkan analisis ini ya, kalau misalnya nih Waskita pengen minjem uang ke bank X dan Wika kebetulan juga pengen minjem di bank X. Nah, kemungkinan Waskita diterima pengajuan pinjamannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan Wika begitu. Oke, setuju sih. Bener. Ada pendapat lain teman-teman Itu atau berarti yang yang pengen ditanyain? Gimana Bang? kan Waskita kan EBIT to interest atau apa sih namanya tadi coverage interest Interest coverage coverage. ratio itu kan 0,71. Ya, Berarti apa ya, dia kayak dari sisi EBIT-nya itu kurang buat nutup apa interest payment-nya gitu kan. hmm, bukan buat nutup sih ya. Iya deh, benar-benar kayak gitu, benar kok. Hmm. Oh, that's why Wika Lebih better bagus. daripada Waskita gitu kan. Maksudnya kayak dia Ya, punya EBIT yang lebih gede untuk nge-cover si interest-nya gitu. ya benar. Ox. Oke. Oke, mungkin di next dulu, Pin. Kita mau wrap up dulu nih, Pin. Oke, mungkin gue tanya dari dulu Tang. Apa nih wrap up-nya yang bisa kita ambil nih dari analisis yang kita lakuin? Jadi wrap up-nya sebenarnya di awal kan kita sebenarnya udah nge-state nih kayak, oh ternyata si Wika ini ada kasus kayak gini tapi masih diselidiki dan apa ya, dari Wikanya sendiri belum keluar tuh keputusannya belum keluar tuh keterangannya tuh dia gimana gitu kan, ngelakuin apa dan Ya, segala macam. Dan kalau misalkan kita lihat dari rasio-rasionya dari credit analysis ini juga, Waskita kalau misalnya dibandingkan sama Waskita lebih baik Waskita. Kalau misalnya dari M-score tadi juga kita juga bisa ngerti kalau misalkan ini itu apa ya istilahnya, kayak suspicious juga gitu, kayak untuk ya, benar. earnings management gitu. Itu kalau dari gue sih. Kalau dari Arifin gimana? Sebenarnya gue sama. Gue mau nambahin aja. Kalau dari gue sih, dari analisis tadi, ya menurut kita Wika ini ada indikasi buat earning manajemen aja sih dari analisis tadi. Kita tunggu aja kelanjutannya dari kasus ini bagaimana. Dari Ruli Oke. sendiri gimana? Dari Ruli. Kalau dari gue sih basically sama ya. Karena ya kita nggak punya banyak data untuk nuduh kalau Wika ini beneran earnings management nggak sih atau enggak. Jadi ya yang pasti kita harus nunggu berita lebih lanjut sih karena ini kasusnya kayak masih hangat gitulah, baru baru keluar nih dari penggorengan nih, itulah ibaratnya. Oke. Ox. Boleh. Oke, mungkin boleh ditutup nih Tam. Waduh, gue nih yang nutup.
Boleh. Oke, thank you very much guys yang udah nonton video ini sampai akhir banget. Mungkin ini video lama banget, tapi we hope that this video will give you some insight tentang Wika, tentang rasio keuangan, tentang M-score tadi, tentang fraud, tentang fictitious transaction segala macam, tentang analisis rasio-rasio segala macam, banyak lah. Semoga ini juga berguna buat kedepannya buat UTS kita juga. Amin, amin. Amin, amin, amin. Oke, sekian dari kita guys. Thank you Oke. so much Thank you guys. guys. Makasih. Dadah.